Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Saat ini saya mau jawab pertanyaan teman saya yang komen di YouTube saya. Dia bilang cerita dong bagaimana sih nyampe di bandara, terus apa-apa saja yang ditanya sama bagian imigrasi gitu. Oke, saat ini saya mau ceritakan pengalaman saya aja ya. Jadi waktu itu setelah tiba di Boston, ya setelah pesawat kita itu landing di Boston, kita ikutin aja teman-teman ya yang ada di pesawat itu pasti keluar ke tempat yang sama kan. Kita keluar, kita ikutin. Nah setelah kita masuk ke dalam satu ruangan di bandara, ya ruangan tempat untuk pengambilan barang dan lain sebagainya lah, nanti langsung dibagi dua tuh, maksudnya langsung ada tanda immigration atau US citizen gitu. Jadi kita ke bagian immigration. Nah, di bagian immigration itu nanti banyak ya. Jadi kayak student atau pekerja yang datang ke Amerika dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma kita, ada banyak nanti. Ya, biasanya ada banyak. Nah, kemudian ada baris. Jadi kayak berbaris kan kalau kita berangkat dari Soekarno-Hatta juga kan ada petugas-petugas imigrasi kan. Nah, kurang lebih ini juga seperti itu sih. Jadi di sini sebutnya Custom and Border Protection. Jadi petugas Custom and Border Protection, mereka lah yang bertugas di bandara nanti yang nanyain kita, yang kayak interview gitulah. Nah, kemudian kita berbaris. Jadi pada saat kita berbaris jangan lupa siapkan visa, jangan lupa siapkan paspor kita, terus dokumen yang tadi kita bawa dari embassy ya, siapkan, taruh di tas tentengan kita. Terus kemudian sudah tiba giliran, kalau saya waktu itu udah pas tiba giliran saya ketemu sama petugasnya, saya bilang saya kesini pakai kewan visa. Saya langsung sodorkan paspor saya. Ya, dia buka visanya, terus saya juga sodorkan dokumen dari embassy, yang dokumen dari embassy yang kita nggak boleh buka gitu kan. Kita kasih, terus mereka buka, mereka lihat, terus waktu itu kan karena masa covid kan disuruh buka masker. Kemudian buka masker, dipoto, terus waktu itu saya nggak ada ditanya macam-macam sih, cuman dibilang kapan menikah, ditanyanya kapan menikah, terus saya jawab aja minggu depan. Saya bilang minggu depan karena waktu itu saya nyampe di Amerika tanggal 23, terus kami tanggal 30 menikah, 31 sorry. Jadi saya bilang next week we gonna get married. Oke, katanya. Jadi cuman gitu aja sih, nggak ditanya macam-macam. Itu pengalaman saya ya. Jadi mungkin tergantung petugasnya juga rese atau gimana. Tapi saya waktu itu cuma tanya kapan nikah, terus tinggal di mana gitu. Ya saya jawab. Udah habis itu dipoto, suruh buka masker, dipoto. Terus dokumen yang dari embassy itu mereka tahan. Jadi mereka kembalikan paspor kita. Terus saya tanya waktu itu buat saya atau tinggal di sini? Terus kata petugasnya, enggak, ini tinggal di sini katanya. Oh oke. Oke, kebetulan baik juga sih bapaknya, baik juga petugasnya. Habis itu udah keluar. Habis selesai interviewnya cuma gitu doang, kayak cuma 2 atau 3 pertanyaan doang. Keluar dan kita ambil ambil barang yang kita bawa atau ambil bagasi lah ibaratnya kayak gitu. Gitu guys prosesnya setelah saya nyampe di bandara. Oke, terus saya juga ingin share nih pengalaman saya waktu itu di Boston itu. Saya nggak tahu apakah semua bandara Amerika atau cuma di Boston, saya kurang tahu ya. Tapi di situ troli bayar guys. Kalau di Jakarta setahu saya itu gratis ya, troli ya bisa diambil. Di Amerika bayar. Jadi troli itu mereka udah ya, troli untuk pengambilan barang kan, apa tempat koper-koper kita. Mereka udah baris. Awalnya saya nggak tahu kalau itu bayar, saya tarik-tarik kok nggak bisa gitu. Terus saya lihat orang, oh kayaknya bayar deh gitu. Terus aku bingung, saya nggak ada, waktu itu saya nggak bawa duit. Soalnya saya tanya buat suami saya waktu itu,
saya perlu ke money changer nggak, mungkin ada yang perlu saya beli di bandara atau apa. Terus kata suami saya, nggak usah, kamu nggak ada perlu beli apa-apa, kata gitu. Jadi saya nggak ada bawa dolar, nggak ada pegang sama sekali, nggak ada pegang duit Amerika, nggak ada pegang duit dolar, cuma duit rupiah doang. Terus waktu itu saya bingung, aduh gimana ini, mana orang juga pada kelimpungan kan. Ada yang coba masukin duit terus stuck di mesinnya itu gitu. Saya mikir gimana ya, saya udah bingung-bingung, saya coba jalan ke mesinnya itu ya, kayak kayak mesin ATM gitulah, untuk masukin koin, masukin duit, atau masukin kartu segala macam untuk bisa keluar, bisa diambil trolinya gitu. Terus saya lihat ada lambang Visa gitu, kayaknya kartu kredit saya bisa deh. Kebetulan waktu itu saya punya kartu kredit BCA. Untungnya BCA saya, kartu kredit BCA saya waktu itu belum saya close. Saya udah berencana, tadinya pengen tutup kartu kredit BCA saya waktu saya mau berangkat ke sini. Cuman waktu itu nggak sempat karena buru-buru. Jadinya ya udah deh, nggak jadi saya tutup BCA saya. Tapi untung juga saya nggak close, karena nggak tahu gimana nanti mau bayar troli. Nggak mungkin saya tenteng itu koper, dan saya juga bawa kucing 2 ekor kan. Dan ya udah, saya tanya petugasnya, saya ada kartu kredit ini, bisa nggak gitu, ada petugasnya di situ. Terus oh iya, terus saya nggak ngerti kan, saya suruh aja deh yang masukin, saya suruh petugasnya masukin, coba pak, coba bapak yang masukin. Ya saya namanya nggak tahu kan, saya kayak orang kampung lah, saya suruh si bapak petugasnya itu yang masukin. Oke, dia masukin, truk truk dimasukin, udah suruh ambil. Waktu itu harganya $6 ya, satu troli itu $6. Ya udah, saya ambil, kasih kartu kredit, saya simpan. Dan waktu itu ada nenek-nenek sih, nenek-nenek, dia nggak ada uang kecil, jadi dia minta tolong sama petugasnya. Nenek-nenek itu kasih uang $100 ke petugasnya. Terus petugasnya bilang, ini terlalu besar gitu, duitnya itu terlalu besar, emang gak ada uang kecil? Gak ada, saya hanya ini aja, udah. Saya udah pakai, please take this, I only have this gitu, aku hanya punya uang segini, gak ada lagi. Terus petugasnya itu baik banget sih, dia bilang udah, nggak usah, kamu nggak usah bayar, biar saya aja yang bayar, kata petugasnya. Itu baik banget. Ya udah, akhirnya saya ambil troli, saya antri untuk ngambil barang saya gitu. Itulah sebuah kisah atau cerita saya. Jadi teman-teman, persiapkan aja barang $50 mungkin, tapi jangan, tapi kalau bisa uang pecahan gitu, uang pecahan. Siapkan aja yang 10 10 20 gitu buat persiapan. Ya waktu itu $6, saya ingat harganya itu $6, karena saya bayar pakai kartu kredit saya. Oke teman-teman, segitu dulu cerita saya waktu saya sudah nyampe di Boston, dan bagaimana saya keluar, bagaimana saya diinterview sama bagian petugasnya, dan bayar troli. Ya, saya hanya berbagi pengalaman saja, mungkin ya buat teman-teman supaya ada persiapan lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Dan kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Sebisa mungkin saya akan jawab, saya akan balas. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga di sini. Terima kasih. Dadah.